Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya terima kasih udah nyepetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing di malam hari ini. Sebelumnya kenalin, aku Muhammad Zainuddin Zidan. Bisa kalian panggil aku Zidan. Tempat tanggal lahir aku di Sidoarjo 1 Januari 2002. Alamat aku di daerah Buturan, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya aku ya. Nama aku Muhammad Rahman Zubaidi. Nama panggilanku Rahman. Lahirku di Gresik 10 Desember 2001. Alamatku di Candi Sidoarjo. Selanjutnya namaku Haikal Lukubisa Putra, biasa dipanggil Haikal. Tempat tanggal lahir aku di Sidoarjo, 9 November 2002. Alamatku ada di Krian, Desa Dusun Batuk, Desa Sidomulyo, 9 Krian, Kabupaten Sidoarjo. Ya, silakan. Halo guys, namaku Raihan Arifin Anggaraksa, panggil aja Raihan, lahir di Sidoarjo 16 November 2001, alamat di Kecamatan Sidoarjo. Lanjut. Oke. Halo, namaku William Wahyu W. Ya, nama panggilan biasa dipanggil sih William, tapi kalau merasa terlalu nggak cocok boleh panggil Wahyu. Tempat tanggal lahirku di Surabaya 2 Desember 2001. Alamat aku sekarang tinggal di Sedati, Sidoarjo. Next ya, bahas apa ini enaknya? Ya, terserah sih bebas. Mungkin bahas tentang apa ya, kayak icon atau kayak tempat-tempat yang mungkin bisa direkomendasikan buat teman-teman yang lain yang beda daerah gitu, yang menarik bisa diceritakan. Oh, Sidoarjo itu Lumpur Lapindo ya. Ya, kayak fenomenal banget itu ya. Tahun berapa itu? Tahun 2006 kalau nggak salah ya. Ikonik 2004, aku sekali lupa. ya Lumpur Lapindo. Iya. Aku nggak pernah Lumpur ke sana. Lapindo. Sidoarjo nggak ada lagi, Mas. Ayo siapa yang belum pernah ke Lumpur Lapindo? Aku aja yang Aku. ke Candi aja nggak pernah ke Lumpur Lapindo. Belas. Liburnya nggak tahu, kalau lewat pernah. Ya, lewat pernah aku. Cuma masuk aja sekalian coba renang gitu loh. Lompat nggak pernah. Lompat nggak pernah. Emang kejadiannya tahun berapa sih itu? Aku lupa ya. Tahun 2006 atau tahun 2000 berapa gitu. Lupa aku. Iya, 2006 kalau nggak salah. Masih Enggak, kecil-kecil. kalau aku juga nggak terlalu Itu ingat kapan sih. Itu salah pengeboran atau gimana ya? Aku lupa. Oh, itu Salah Lumpur salah Lapindo pengeboran kalau nggak sih? dari yang aku tahu itu ya, katanya itu waktu pengeboran gas atau minyak gitulah, itu alatnya itu malah jatuh dan malah meledak di dasar pengeborannya gitu, makanya memicu api semburannya. Tapi nggak tahu lagi sih. Lewat stasiun kelihatan ya. Aku pernah ke Malang lihat Lumpur Lapindo tadi di sana. Tapi nggak lihat Lumpur Lapindonya langsung, cuma pernah ke daerahnya gitu. Jalur stasiun gitu, jalur kereta. Iya. Terus Iya, kalau lewat kelihatan sih jalur kereta. Tapi itu katanya Lumpur Lapindo masih
masih nyembur nggak sih? Maksudnya dia itu masih meluas gitu. Ya Kurang nggak? tahu sih. Tahu aku. Kalau pas masa-masa SD SMP dulu kayak sering gitu kayak bau aroma dari Lembur Lapindo gitu. Kalau sekarang nggak seberapa sih, nggak Iya, seberapa merasakan gitu. sekarang bau ya nggak terlalu kayak dulu-dulu banget gitu. Sekarang zamannya gempa. Blitar banyak. Iya, benar-benar. Oh iya, waktu itu Blitar gitu. Kerasa nggak di rumahnya kalian? Kerasa aku kerasa. Nggak. Aku nggak seberapa Kalau di sih. rumah, Enggak. kalau di rumah aku jujur malah aneh loh. Kata adikku yang di atas, yang lagi di kamar di atas kasur itu kerasa ada. Tapi kata aku yang lagi di ruang tamu lagi duduk di lantai gitu, nggak kerasa malahan. Sama-sama. Mamaku Nah, ya kerasa. makanya Berarti sempat nggak percaya itu. kalau aku Atau temen mungkin kerasa banget. lagi fokus ngapain gitu. Jadi kayak nggak kerasa karena lagi fokus entah main game, entah main apa gitu. Jadi ya nggak. Dulu aku fokus tidur ya. Mau tidur ya. Akhirnya kegoyangnya malah nggak bisa tidur. Tinggal main sepeda gitu keluar. Nah, sama aku kayak Haikal. Lagi tiduran gitu di kasur, terus tiba-tiba dia goyang gitu. Takut gitu kan, ya udah keluar aja. Tak lihat banyak orang gitu yang keluar juga. Takut semua emang. Ya, Ya masalahnya gimana William nggak takut ya, emang daerah kita kan jarang sih kerasa gempa ya. Iya sih. Nah, itu masalah. Ya karena titik gempanya ya jauh dari daerah kita. Ya mungkin daerah-daerah Malang gitu, yang kayak lautan Malang gitu. Ya gini loh, bayangkan aja kita itu deket pantai kan, deket daerah Surabaya, pantai-pantai Kenjeran itu. Bayangkan kalau sampai ada gempa yang sebesar itu sampai kita bisa kerasa, itu potensinya tsunami itu bisa tinggi. Ya gimana nggak kaget? Iya bisa jadi ya. Apalagi kayak getaran gempanya tinggi gitu. Bisa aja tsunami dan ya hancur di daerah pesisir pantai, daerah-daerah kota. Oh ya, kalau sama kembali bahas nomor Lapindo tadi, mungkin di antara kalian ada punya temen gitu yang kayak apa ya, kayak mantan korban lah, korban dari Lembur Lapindo tadi. Mungkin ada di antara kalian punya temen yang daerah daerah di Lembur Lapindo gitu, terus dia itu jadi korban Lembur Lapindo. Kemudian mungkin mengungsi atau gimana gitu. Kalian dapat dapat cerita dari teman kamu. Mungkin Dari ada. aku sih nggak ada. Temanku ada. Yang ada siapa? itu gimana Rehan? Itu loh yang ada itu loh. Mungkin kamu bisa diceritain gitu. Pas kecil itu dia kena lumpur lapindo itu, terus dapat dari pemerintah rumah di Kauripan sana. Wes sudah tahu itu tuh aku. Loh, Guripan. Maaf Rehan, lagi mute. Ya, halo. Dapat dari pemerintah rumah di Kauripan. Kauripan perumahan. Iya, perumahan di Gede. sana. Oh enggak. Jati. Pernah ke sana nemui temanmu ke sana? Pernah? Pernah. Ke rumahnya pernah. Berarti Kauripan tuh udah lama ya perumahan situ ya, kayak berdirinya Udah. gitu. Itu perumahan udah lama atau memang saat itu dikhususkan buat para pengungsi? Nah itu gak tahu aku. ya kalau menurut sih mungkin itu perumahan yang dulunya agak sepi sih. Cuma karena kan
kebetulan ada bencana lumpur lapindo itu ya pemerintah mungkin dibeli atau gimana gitulah buat ganti rugi. Secara ya ini kan bencana itu parah gitulah. Iya. Tapi sekarang kayak aku lihat ya kayaknya mahal banget sih di kehidupan gitu. Mau beli rumah atau mau nyewa stan itu mahal banget di situ. Tapi emang Nah keren sih iya, tempatnya. kahuripan mah nggak ada yang mahal. Nggak ada yang nggak mahal sekarang. Iya tadi jujur aku belum pernah ke Kahuripan loh. Aku pernah Itu cuma main sepeda itu. Atau beli-beli apa. itu Nggak daerah terlalu dekat apa. mana sih? Itu loh Lipo lurus. Kemudian kanan jalan ada masjid. Kemudian ada kayak apa ya jalan besar masuk gitu ya itu Kahuripan. Ada tulisan besar kok di situ. Kahuripan Nirwana Oh, kalau nggak salah. oh yang Lipo itu lah. Ya Lipo Ya lurus. Lipo lurus. Kalau dari arah Gor. Itu deket tol itu. Iya benar Ya, dari Iya. deket tol. masuk tol. Lurus terus kanan jalan itu ada masjid atau belokan. Nah, di situ kalau masuk ada tulisan Kahuripan Nirwana yaitu Kahuripan. Tol masuk sana tembus Surabaya ya. Surabaya, Masuk mana? Malang. Ya masuk Sidoarjo itu. Masuk tol. Maksudnya itu masuk di Kahuripannya atau di tolnya? Ya di tolnya. Tolnya kan bisa tembus ke Surabaya, Malang gitu. Oh iya pastinya. Nah, Aku iya. kira Tolnya pasti. masuk Kahuripan bisa Nah nembus iya. ke Malang, Surabaya gitu. Gue kira kahuripan nembus Malang gitu, Surabaya kan aneh gitu. Ya. Kali Jalan aja tim. ada portalnya. Benar. Di daerah tol perbatasan Surabaya itu bukannya ada Surabaya naik karnival Ya, ya? Surabaya Karnival. Aku pernah dengar, coba nggak pernah ke sana sih. Tip sama. Itu malam hari ya kalau buka ya? Tadi Apa aku mungkin ke kasih jenis Surabaya. Gimana? Surabaya Carnival itu bukanya malam doang ya? Jadi Nggak aku tahu ke aku Surabaya lewat sih, tapi sore. Jadi nggak itu, nggak buka. Tadi malamnya nggak lewat sana. Terus bincang-bincang soal tol, tol baru itu ada di Krian, deket rumahku. Jadi de- keluar desa, belok kanan itu udah tol Krian, Bunder, Manyar. Ada yang pernah ke sana? Sangat. Itu tol dari Belum arah pernah mana sih. ke mana ya? Kotanya ya masuk itu ya, Kan Manyar sama mana ya? Legundi, tahu? nggak oh tahu sih aku. kalau Legundi Nggak tahu. tahu. Hmm. Tahu aku kalau Legundi tahu. Itu sih kalau lihat Legundi terus ya ikutin jalan nanti itu sih nembus Mojokerto lah kalau nggak salah. Ya. Terus kalau lurus terus itu masuk Jombang. Ya enggak? Oh, Jombang sih. Bener nggak Kal? Itu aku Kalau apa namanya? lurus terus, Itu sih kan kalau lurus soalnya terus, aku maksudnya aku kalau sama mau ke Mojokerto atau ke Jombang itu biasanya lewat Legundi ya sih. Lewat Legundi situ. oh, Cuma mungkin beda apa ya? Beda jalan atau beda jalur lagi gitu. Aku lewat jalur yang mengarah ke Mojokerto dan Jombang gitu. Kalau oh, yang mengarah ke Lamongan aku kurang tahu sih. Mungkin itu apa yang mengarah ke Lamongan itu bukannya yang lewat itu sih, lewat
Semanika ya. Kalau Semanika lurus terus itu kalau nggak salah nanti tembus ke daerah Gresik. Bener nggak? Ya, benar itu. Benar, tapi kalau memang lurus ke utara terus itu lurus ke utara itu Lamongan. Kalau Jombang itu daerah mana ya? Barat seingatku. Jadi kalau dari Semanika belok kanan itu kan Mojokerto. Nah, lurus terus itu Jombang. Kalau aku Nah, ya, punya gitu. Jombang Mojokerto itu barat sih emang. Ke arah barat sih kalau dari Sidoarjo. Kalau yang ke Oh, kalau Jombang itu lewat daerah Trosobo nggak sih? Oh, aku lupa-lupa oh, ingat. seingatku nggak sampai itu sih. Kalau aku ke Jombang itu nggak sampai ke Semanika sih. Jadi kayak gimana ya? Semua rel kereta itu ada pertigaan. Nah, pertigaan itu belok kiri gitu. Terus yang ngikutin jalan nanti tembus ke daerah Mojokerto dan Jombang gitu. Nggak sampai ke Semanika sih aku. Kalau ke Gimana aku Semanika tahu? ya lurus terus itu ke Gresik. Kalau ke kanan itu kalau nggak salah nembus Cito. Nggak tahu sih aku lupa juga jalannya. Ya seingatku sih gitu. Simpang 5 Krian tahu? Aku Simpang 5. aku pernah sih beberapa waktu itu ya lewat daerah-daerah situ cuma nggak tahu beberapa istilah situ. Kayak lintang kerian atau apa gitu. Nggak tahu istilahnya. Sekarang lebih ke Sidoarjonya ya, Sidoarjonya. Gor. Ada yang pernah kegiatan di dekat sana atau pernah latihan langsung di sana? Ada? Biasanya aku renang sih di sana. Pernah. Iya, aku pernah renang sih di sana. SMA ya? Iya, aku juga. SMA. Ya, Ya. renang di sana aku juga renang. Kayak apa renang? Aku Mungkin pernah. juga Silakan. nggak, silakan. Nggak, aku itu loh, aku juga pernah kayak masuk ke gornya gitu buat foto album SMP dulu. Jadi kayaknya tuh ya, luas banget lah. Jadi biasanya kan nonton di TV gitu. Ternyata ya kayak apa ya? Kayak kayak excited gitu lah. Lapangannya luas, terus gawangnya juga luas dan tinggi gitu. Jadi semua kayak kita bayang jadi kiper itu kayak gimana ya? Kayak wah, kita kayak merasa pendek dan gimana gitu. Karena ya kayak gawangnya standar internasional kayak gitu. Jadi kayak luas sama tinggi banget gitu. Ya intinya excited aja sih. Yang lain. Mas ya, Bu, kalau SMA itu albumku juga di gor situ, di stadionnya. Foto angkatan tapi kalau semuanya foto sendiri-sendiri kan ada di SMA sendiri. Dibuat. Ada yang pernah pengalaman yang membahagiakan atau menyedihkan gitu di sana? Maksudnya itu pengalaman di sana tuh gimana? Pengalaman hidup gitu lah. Soalnya aku pernah ke sana itu Gimana sih? Aku kurang paham. temanku itu pernah mau kecebur di sana. Beneran itu mau tenggelam. Jadi agak ada pengalaman buru-buru bagi temanku saya. Itu tenggelamnya di kolam renang gor. Iya, hampir mau. Oh, yang 2 meter itu ya? Iya. Kan di tengah-tengah ya. Iya, yang tengah-tengah kan 2 meter kalau nggak salah. Nah, itu gimana? Dia lompat gitu? Ya, nggak ngelompat sih. Kan dia nggak bisa renang. Jadi di pembatasnya itu mau kepleset dia. Akhirnya mau tenggelam. Selamat aja. Nggak ada apa-apa gitu. Bisa pulang dengan selamat. Itu nggak ada yang nolongin gitu?
Iya, ada yang nolongin, makanya itu dia selamat. Nah, berarti aman dia. Aman. Emang Silakan yang lain. selagi pandemi ini kolam renangnya masih buka apa enggak ya? Kolam renang Gor masih buka apa enggak selama Tahu sih pandemi kolam ini? renang itu sekarang masih Atau tutup. akhir-akhir ini sudah buka? Masih tutup nggak? Benar, Rahman. Tahu kolam renang. Kan tahu juga. Enggak sih. Kalau di dekat tempatku itu kalau mulai dari setahun kemarin sih memang tutup, tapi untuk akhir-akhir ini kayaknya sudah dibuka lagi deh. Mulai sejak vaksin itu loh, yang vaksin mulai disebarkan itu. Nah, itu mulai agak ada beberapa yang dibuka lagi. Oke. Iya, ngomong vaksin, kapan kita dapat vaksin? Iya, kayaknya ada sih beberapa mahasiswa yang udah divaksin. Nggak tahu itu program dari mana. Di Atau mereka entah dari desa atau dari mana gitu. Rehan. Di dekatmu nggak ada program vaksinasi apa gitu? Rehan. Ada, tapi buat yang 50 ke atas gak salah. Gimana itu biasanya? Puskesmas atau? Iya, Puskesmas. Puskesmasnya namanya? Puskesmas Sidoarjo. Bentar. Itu kan untuk lansia ya. Kalau misal kita nyamar pakai jenggot gitu, jenggot putih. Ketahuan enggak ya? Ya kan pasti dicek sih identitasnya gitu. Entah itu disuruh apa ya, kayak fotokopi KTP atau apa gitu. Nanti kan didata. Jadi kalau mau nyamar ya kayak nggak bisa. Oh gitu ya. Pasti Berarti emang didata lah. vaksin itu kayaknya agak ketat ya, didata gitu kita. Iya, sama kan mungkin jumlahnya juga terbatas. Jadi ya nggak sembarang orang gitu asal nerima. Pasti Biar didata. bisa optimal gitu dah. Ya intinya gimana ya? Biar setiap orang atau orang yang didata itu dapat semua gitu secara merata. Jadi ya didata juga. Apalagi vaksin juga kan terbatas lah jumlahnya gitu. Itu sih setauku ya. Nggak tahu yang benar gimana. Indonesia nggak mau beli lagi kan? Kan vaksinnya ada dari luar semua. Beberapa ada yang buat sendiri. Entah, aku dapat kabar juga bingung antara vaksin kita itu beli, tunggu stok dari Cina nggak sih, kalau nggak salah. Sinovac itu atau apa. Sama kita juga ada beberapa kan yang stok yang kita buat sendiri, kayak di buatan dari UGM nggak sih? Atau UNER? Apa nggak lupa? Benar ada kemungkinan itu besar. Nah, itu katanya ada beberapa yang masih uji coba, ada yang stoknya terbatas lah. Susah emang. Ya intinya sabar gitu. Kayak nunggu giliran dapat ya intinya kuota vaksin tadi. Ya intinya stay safe aja sih. Vaksin, ya. Kalau kita semester 3 besok offline dapat vaksin, ada jaminan kan? Pernah dengar? Iya, kemungkinan sih. Oh berarti itu ya masuk dulu baru divaksin, bukan sebelum masuk itu divaksin dulu gitu. Mungkin. Kita cuma bisa mengira-ngira. Oh iya, ini ada yang hybrid nggak? Kalau aku sih enggak. Kalau setauku ya itu buat itu sih anak domisili Surabaya enggak sih?
Ya, tapi yang disetujui orang tua juga gitu. Sidoarjo apa enggak. tiketnya itu ada saya kira. Aku yang kuliah di edaran terbaru, nah itu katanya nggak sekedar Surabaya, sekitarnya juga. Oh, aku karena ya aku cuma itu sih terakhir ngikutin yang dari itu informasi dari grup tuh. Kalau nggak salah ya yang dari Surabaya aja. Yang lainnya ya mungkin tidak di apa ya nggak diharuskan gitu. Yang direkomendasikan daerah-daerah Surabaya gitu. Atau kalau semua ada Kalian dapat usulan atau rekomendasi mau kuliah hibrid kah? Aku enggak ya. Enggak pernah ditawari. ditawari maksudnya ditawari oleh pihak siapa? Karena setahu gue sih ya pada saat sebelum ada program hybrid kan itu sih kita kan disuruh ngisi kuesioner sih ya ngisi JIVM gitulah dari pihak TS-nya. Jadi ngisi ya intinya nanti ditanya-tanyai gitu keseharian kita selama pandemi itu ngapain aja. Kemudian ada kemungkinan apa enggak gitu untuk kuliah hybrid atau kuliah tatap muka gitu di TS. Kalau semua kita milih enggak ya otomatis kita enggak termasuk orang yang direkomendasikan lagi gitu dari pihak ITS. Jadi ya aku mikirnya ya pada saat ada pengumuman kalau semua yang direkomendasikan Surabaya aja berarti mungkin rata-rata orang yang di luar Surabaya itu kebanyakan nggak setuju gitu kalau mau ada tatap muka. Jadi kita Ya. nggak ada. Ya jadi Ya, intinya kayak apa tergantung perizinan orang tua dulu sih. Iya benar, meskipun daerah Surabaya tapi kalau semua dia sama orang tuanya nggak setuju ya nggak apa-apa ya tetap di rumah online gitu. Tapi yang ku tahu itu yang mau apa pakai metode hybrid, maksudnya offline, yang bagian offline-nya datang itu nggak terlalu banyak loh. Terakhir di kelasku matematika itu yang mau hybrid, yang offline datang ke kampus itu cuma 1 orang malahan. Kamu matematika 31 ya, Will? Ya nggak sih? Yang 1 orang itu cowok Ya, kalau nggak salah. Ya, Oh ya, benar. Ya bener. Ya Jadi kayak kasihan banget lah. Gitu. Kasihan kayak sendirian. dari kelasku bahasa Indonesia sih cuma 4 orang aja yang ke ITS. Nah itu 4 orang masih mending. Ini cuma 1 orang. 1 orang. Bayangkan tekanannya. Keringet dingin gitu. Iya, 1 orang terus pada saat dijelaskan apa ya kayak nggak fokus tiba-tiba disuruh maju lah, udah habis lah. Pasti selalu ketunjuk, nggak mungkin nggak. Kasihan. Ini udah berapa menit ya gitu? Sebelum kita kayak di forum Zoom gini ya, sebenarnya kalian tuh udah saling mengenal atau belum? Oh, Ayo, yang paling kenal di sini ya Zidan itu sendiri. Praktikum bareng ya? Iya, satu kelompok praktikum. Yang lain Iya. gimana? Mungkin pernah satu kelas gitu. Gimana, Marman? Gimana? Kenal cuma nggak deket sama kalian semua. Ya mungkin sekitar tahu namanya gitu ya, sekitar namanya atau mukanya gitu aja. Jujur. Aku itu nggak susah kalau mau menghafal orang itu. Niatnya sih mau kenal, tapi bahkan ingat itu aja susah. Soalnya dulu bahkan kalau
saat aku masih SMA gitu, itu aja butuh setengah semester biar bisa ingat gitu nama-namanya. Apalagi online gini yang kita jarang ketemu pun itu di kelas cuma off cam semua, mana bisa tahu. Online nggak pernah ketemu, kenalannya gimana gitu. Ya kelas, oh ya bener sih. Di antara kalian itu udah ada yang pernah ke ITS nggak? Maksudnya ya pada saat udah jadi mahasiswa gitu. Enggak. Atau ada yang belum pernah sama sekali? Belum. Belum sama sekali, Wil. Wah. Padahal Lewat iya. Surabaya itu ya. Kalau lewat sudah berapa kali aku. Kalau untuk masuk ke lingkungan kampusnya, dalam artian ke lingkungan kayak gedung-gedungnya gitu belum. Ke apa namanya? Gedung Menara Sains atau di daerah Departemen Fisika gitu. Belum pernah. Belum. Almed, alma mater. Udah ada yang ambil. Aku udah. Ya. Almed bisa dikirim nggak sih? Aku dikirim, Mas. Oh, dikirim. Bisa kok. Kan kita dapat pilihan boleh ngambil ke ITS atau dikirimkan, iya kan? Iya, ada 2 pilihan. Kamu belum dapat, Wil? Apanya? Itu Almed. Sudah. Bahkan Almed itu kalau jujur itu agak kebesaran dikit. Aduh. Sama sih, tapi ya, Itu ya buat semester depan. Boleh ya, tukar kayak nggak sih? pesen antar gitu. Kurang tahu Boleh sih. tukar nggak sih Almed? Kalau aku Atau justru sudah ditutup penukarannya? kurang Kurang tahu sih aku. ya mungkin bisa itu datang ke koperasinya langsung. Maksudnya kayak tanya-tanya gitu. Karena aku dulu ya buat mengantisipasi kayak kebesaran kekecilan nanti ya aku pas beli Almed ya datang gitu ke koperasinya langsung. Jadi nanti bisa nyoba-nyoba ukuran. Jadi kalau ada yang pas ya udah ya deal untuk dibeli gitu. Bisa kita cukupkan ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya ya buat sharing-sharing yang awalnya kita mungkin hanya sekitar tahu dan belum kenal, sekarang ya lumayan lah udah lebih kenal, lebih dekat gitu. Oke, makasih banyak teman-teman. Ya, makasih ya. Mungkin Makasih. bisa Oke, aku makasih. end dan buat Rehan itu ya jangan lupa malam nanti minggu semua. nanti itu ya yang Ya. record nanti jangan lupa ya share videonya. Oke, makasih semua. Oke.